Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ken di channel Ken Bistop. Ketemu lagi dengan si Busi ya. Jadi ini menarik ya untuk dibahas, terutama tentang busi ini ya. Jadi saya pernah bahas busi di video saya yang sebelumnya. Jadi kenapa saya bahas lagi nih di video kali ini? Jadi karena beberapa konsumen ya yang mungkin belum paham eh, tentang busi dan fungsinya apa. Ini buat mekanik, busi itu penting banget ya. Jadi ini fungsinya selain di motor, buat penyalaan api, ini fungsi buat mekanik itu buat melihat kondisi mesin. Jadi kondisi hasil pembakaran ya. Jadi setelah motor jalan beberapa kilo, nanti busi akan menunjukkan kondisi mesin atau bahkan beberapa saat motor nyala ya. Jadi bisa buat mengidentifikasi bahwa motor itu, mesin itu sehat apa enggak. Jadi kali ini saya akan bedah bagaimana cara mengidentifikasi itu mesin sehat atau enggak, terutama bagi para user pemilik sepeda motor atau para mekanik pemula, buat mengetahui itu motor itu sehat apa enggak. Jadi di sini saya akan bedah, jadi teman-teman bisa nanti dipraktekkan buat ngecek motornya, kondisi motornya sendiri. Jadi bisa estimasi dulu, bisa perkiraan dulu habisnya berapa, karena sudah mengetahui kondisinya mesin seperti apa. Jadi mungkin sebelum masuk ke bengkel, teman-teman bisa estimasi sendiri, kira-kira apa nih yang minta diganti setelah teman-teman melihat hasil pembakaran di ujung elektroda busi ya. Nanti ada beberapa kondisi busi, jadi di sini saya nanti akan bedah, saya akan bahas beberapa kondisi busi yang umum, yang sering terjadi, yang sering ditemukan pada sepeda motor standar ya. Ini saya bicara motor standar ya, bukan motor-motor balap atau motor racing. Itu udah lain lagi ceritanya, itu lebih tinggi lagi, nanti malah bingung. Ini jadi saya nanti akan bahas yang standar aja, yang sering ditemukan saya di bengkel ya, untuk motor-motor standar dan mesin-mesin standar. Jadi ada beberapa kondisi busi yang umum yang sering terjadi untuk motor-motor standar. Itu kondisinya hitam basah, kemudian yang kedua hitam kering, kemudian yang ketiga putih kering ya. Jadi yang dilihat ujungnya nih, yang di sini ini kan yang masuk ke mesin. Ini bisa jadi mata atau indikator kondisi mesin ya. Itu ada tiga kondisi elektroda busi yang sering menyebabkan busi itu sering ganti atau boros busi. Itu yang sering terjadi ya, pengalaman saya di bengkel untuk mengatasi motor-motor standar. Kalau motor balap, motor racing itu lain cerita lagi ya. Itu entah kapan saya akan bahas lagi kalau misalnya ada banyak pertanyaan. Jadi buat teman-teman itu dulu, pelajari itu dulu yang umum sering terjadi. Jadi yang pertama nih saya yang akan bahas itu kondisi standar ya. Kondisi busi normal, di mana mesin itu kondisinya sehat, nggak ada merebet, nggak ada kendala apapun di mesin. Itu warnanya seperti apa sih? Dan busi itu akan awet, nggak mati-mati. Jadi yang kalah itu elektrodanya ini habis, bukan karena mati ya. Gantinya itu karena habis, karena umur, karena usia pemakaian. Jadi bukan karena habis. Jadi kondisinya seperti ini.
Ini untuk motor injeksi maupun motor karburator sama aja, 4 tak dan 2 tak sama aja. Untuk 4 tak biasa yang sering terjadi ini seperti ini. Ini kondisi normal ya, coba saya kelihatan nggak? Nah, seperti ini ya, kelihatan tuh warnanya merah bata atau abu-abu untuk motor 4 tak. Kalau untuk 2 tak biasanya yang sering terjadi itu merah bata karena dia ada campuran oli samping. Paling kalau untuk 2 tak di samping-sampingnya sini agak sedikit berkerak ya, karena kan ada campuran oli sampingnya. Kalau 4 tak itu bersih, warnanya merah bata seperti ini atau abu-abu. Samping-sampingnya juga bersih, nggak ada sisa-sisa kerak. Ini kondisi pembakaran yang normal. Ya, kalau kondisi pembakaran yang normal, bahan bakarnya jadi irit, tenaga juga nggak ngedrop, nggak ada kata-kata berbet, digas normal, langsamnya pun normal. Itu kondisi pembakaran yang normal. Jadi di dalam mesin itu sehat, nggak ada kendala, nggak ada penyakit yang harus minta diganti spare partnya, nggak ada. Ya, itu kondisi normal. Dan pemakaian bahan bakar akan irit, tenaga pun enak ya, enteng buat jalan. Itu kondisi motor sehat. Jadi di kondisi seperti ini nggak ada kendala di motor. Ya, nggak ada kendala di motor, artinya bahan bakarnya baik, pengapiannya baik, dan kompresinya juga baik, masih normal. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau mesin itu sehat, nggak ada kendala, nggak ada penyakit, bisa dilihat dari hasil pembakaran. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kondisi pembakarannya, hasil pembakarannya itu di elektroda businya biasanya merah bata. Itu artinya mesin aman dan dibawa jalan enak, nggak ada kendala apapun. Jadi perlu dipahami bahwa busi itu akan awet, umurnya itu bisa tahunan ya, kecuali ini elektrodanya mulai menipis habis. Itu kalau nggak ada kendala ya nggak akan mati. Jadi kalau teman-teman kok sering bolak-balik beli busi, beberapa hari mati, beberapa minggu mati, sebulan 2 bulan mati, itu dicek penyebabnya dulu, terus diperbaiki penyebabnya, baru busi akan awet normal, nggak bolak-balik ke toko beli busi. Walaupun busi itu standar NGK ataupun Denso sama aja, yang penting ukurannya standar ya. Jadi ini kan ada kodenya kode untuk motor apa ya, standar, nggak perlu yang racing. Kalau mesin itu masih standar semua, nggak perlu busi-busi racing. Busi racing itu untuk menyesuaikan mesin atau pengapian yang sudah dimodif, sudah dirubah ya. Kalau masih standar, pakai standar, enak. Kalau mesin itu sehat ya. Kalau mesin itu nggak sehat, nggak normal, walaupun pakai busi racing, busi mahal, sama aja, paling nambah umur hari aja. Misalnya biasanya 1 minggu mati, beli busi racing, paling 2 minggu 3 minggu, lama-lamanya sebulan, nanti mati lagi. Itu kalau kondisi mesin nggak sehat ya. Catatan ya buat teman-teman ya. Jadi perlu dipahami. Untuk berikutnya nanti saya akan bahas 3 kondisi busi tadi ya, yang warna hitam basah, hitam kering, dan putih kering ya. Untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.